Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Aulia Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar semikonduktor dan dioda. Nah, yang pertama yaitu ada semikonduktor. Nah, semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator sebesar 10 pangkat minus 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm meter. Nah, untuk semikonduktor sendiri mempunyai rumus yaitu I sama dengan V per R, di mana I merupakan arus, V merupakan tegangan, dan R merupakan hambatan. Nah, untuk bahan semikonduktor sendiri terdiri atas silikon dan germanium, kemudian elektron silikonnya sebanyak 14 buah, elektron germaniumnya sebanyak 32 buah, dan jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Dan jenis ikatan elektron-elektron ini merupakan jenis ikatan kovalen. Nah, semikonduktor sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu intrinsik. Nah, untuk semikonduktor ini bersifat murni dari alam dan tidak cacat. Jadi, pada jenis ini, saat semikonduktor pada suhu rendah, maka semikonduktor akan bersifat isolator karena tidak adanya elektron yang bebas. Dan apabila ada pada suhu kamar atau suhu normal, dan jika dipasang beda potensial, maka akan terjadi aliran arus. Nah, yang kedua ada ekstrinsik yang bersifat buatan yang memperoleh penyuntikan atau doping oleh atom asing. Nah, di jenis semikonduktor ini ada dua tipe. Yang pertama tipe N. Tipe N didoping oleh atom pentavalen. Kemudian atom pengotornya disebut atom donor. Lalu pembawa muatannya disebut elektron. Dan yang kedua yaitu ada tipe P. Nah, untuk tipe P ini didoping oleh atom trivalen. Kemudian atom pengotornya disebut akseptor dan pembawa muatannya disebut hole. Nah, tujuan dari doping ini adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan saja. Dengan perbandingan dopingnya yaitu atom dopan atau atom pengotornya yaitu 1 berbanding 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8 atom murni. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dioda. Nah, dioda merupakan komponen dasar yang menggunakan bahan semikonduktor ekstrinsik P dan N. Nah, di dalam dioda ada pertemuan PN terbuka. Jadi, saat P dan N dipertemukan, akan terjadi difusi elektron ke arah P dan hole ke arah N. Lalu, akan terjadi rekombinasi atau pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Nah, di dalam pertemuan P dan N ada juga bias maju dan bias mundur. Nah, bias maju adalah bila PD atau tegangan yang terbentuk itu akan menyebabkan arus difusi lebih besar daripada arus drift. Lalu, jumlah dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat di dioda. Nah, bila bias mundur, yaitu di sini hole pada sisi P bergerak pada sisi kiri dan elektron pada sisi N bergerak ke sisi kanan. Kemudian, daerah penggosongan akan melebar. Lalu, potensial penghalang akan menjadi V0 ditambah Vd. Kemudian, tidak ada arus yang melewati bidang pertemuan. Nah, lalu di sini ada juga arus balik saturasi yang besarnya antara 10 pangkat minus 8 sampai 10 pangkat minus 14 ampere. Nah, dioda juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu ada dioda silikon, yaitu dioda yang berfungsi untuk penyearah arus, kemudian berfungsi juga untuk pengaman tegangan kejut. Yang kedua ada dioda Zener, yaitu dioda yang berfungsi untuk mengatur tegangan Zener. Nah, yang ketiga yaitu ada dioda bridge, yaitu dioda yang berfungsi untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya. Nah, dan yang terakhir ada LED, yaitu dioda yang berfungsi sebagai lampu indikator.
Nah, kita juga bisa menghitung tegangan dioda dengan menggunakan hukum Kirchhoff dengan rumus V sama dengan VI atau tegangan input dikurangi IRL. RL di sini merupakan tahanan beban dan I merupakan arus. Nah, kalau kita mencari arus, tinggal kita balikan saja. Rumusnya yaitu I sama dengan VI atau tegangan input per RL. RL di sini merupakan tahanan bebannya. Nah, selain jenis, dioda juga mempunyai model. Yang pertama yaitu ada pendekatan pertama atau dioda ideal. Nah, pada dioda ideal, saat keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup, sedangkan saat bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan kedua. Nah, pada pendekatan kedua sendiri, pada saat bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan, sedangkan pada bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka. Dan yang ketiga yaitu ada pendekatan ketiga, di mana saat dioda bias maju, maka dioda dianggap sebagai sumber tegangan juga seperti pada pendekatan kedua. Sedangkan pada bias mundur, dioda di sini dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.